Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan bilangan bulat, ya. Dengan satu harapan bahwa materi prasyarat tentang bilangan berpangkat, ya, pada modul yang telah terdahulu kalian sudah mempelajarinya, ya. Baik, kita mulai dari definisi dari bilangan berpangkat. Perhatikan, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan rasional, maka kalau A pangkat N itu artinya perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Jadi kalau A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, hasilnya B. Nah, jadi A pangkat ini dibaca A pangkat N, kemudian A-nya disebut bilangan pokok atau basis, nanti A-nya tidak boleh 0. Dan N kita sebut pangkat atau eksponen. Kemudian B kita sebut hasil perpangkatan. Perhatikan contohnya, kalau 2 pangkat 5 berarti perkalian berulang sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, ini dibacanya 2 pangkat 5, kemudian 2 kita sebut bilangan pokok atau basis, 5 kita sebut pangkat atau eksponen, dan 32 itu adalah hasil dari perpangkatan. Nah, ini untuk bilangan berpangkat. Kemudian sifat bilangan berpangkat, ini ada beberapa, Bapak langsung saja ya. Sifat yang pertama kita sebut sebagai perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi, kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk pembuktian semua sifat yang ada di sini, itu ada di buku paket, kalian bisa mempelajarinya secara mandiri. Contohnya, kalau 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 8 tambah 2, sama dengan 2 pangkat 10. Nah, sifat ini berlaku kalau basisnya sama. Ini sama-sama dengan sama-sama 2 basisnya. Ya. Kemudian ini berlaku kalau perkalian. Sifat yang kedua, ini pembagian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, di mana pangkat yang atas lebih besar dari yang bawah. Maka tinggal dikurangi saja pangkatnya. Jadi A pangkat M kurang N. Contohnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 8 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 6. Yang ketiga, sifat yang ketiga, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya kalau 2 pangkat 8 dipangkatkan lagi 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 8 kali 2. Jadi 2 pangkat 16. Sifat yang nomor 4, ya, A kali B dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya kalau 5 kali 4 dipangkatkan 3. Sama dengan 5 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Hati-hati, sifat ini berlaku kalau perkalian ya, tidak berlaku kalau penjumlahan atau pengurangan. Sifat yang kelima ini mirip dengan sifat nomor 4. A per B dipangkatkan N, berarti A-nya pangkat N, B-nya juga pangkat N. Contohnya 5 per 4 dipangkatkan 3, sama dengan 5 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Ya. Kemudian sifat nomor 6, A pangkat 0 itu 1, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya begini, semua bilangan kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya kalau 5 pangkat 0 berapa? Ya berarti 1. Nah ini buktinya ada di buku paket ya. Gitu. Kemudian nomor 7 itu perpangkatan dengan bilangan negatif ya. Jadi kalau A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya jadi positif, tapi posisinya di bawah. Contohnya, kalau 2 pangkat min 3, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kalian tahu 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, itu 8.
Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Nah, ini untuk yang akar nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian kalian perhatikan contoh yang Bapak bahas ya. Ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, ya. Ini 5 pangkat 8 dikalikan 5 pangkat 2 kalikan 5 pangkat min 10. Nah, karena basisnya sudah sama, berapa? 5, maka kita bisa menggunakan sifat yang ke-1. Sifat yang ke-1 tadi apa? Perkalian bilangan berpangkat, jumlahkan saja pangkatnya. Ya, gitu. Ya, kita kembali. Berarti yang ini jadi 5 pangkat 8 ditambah 2 ditambah min 10. Atau kita boleh nulisnya 8 tambah 2 dikurangi 10. 8 tambah 2 kan 10 dikurangi 10. Jadi 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 menurut sifat nomor 6. Ya, sifat yang nomor 6 tadi. Nah, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti ini juga sama. 5 pangkat 0 jadi 1. Sifat yang kedua, maaf, contoh soal yang kedua, Bapak ngacak saja ya, karena ini numberingnya tidak berurutan. Bapak nomor 4 dulu dahulukan ya. 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Nah, untuk yang pembilang atau bagian atasnya ya, kita bisa menggunakan sifat 1. Berarti 2 pangkat 8 tambah 2. Kemudian yang penyebutnya bagian bawahnya ini pakai sifat nomor 3. 2 pangkat 5 dipangkatkan 2 kan berarti 5 kali 2 ya. Yang atasnya jadi 2 pangkat 10, yang bawahnya 2 pangkat 10. Pakai sifat nomor 2, pengurangan pangkat. Jadi 10 kurangi 10. Berarti 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Ya. Kemudian ini gabungan. Nomor berikutnya. 2A pangkat 4, B pangkat 2, C dipangkatkan 3. Nah, ini menurut sifat nomor 4, ini bisa masing-masing. Ya. Jadi 2 pangkat 3, kemudian yang A pangkat 4 juga dipangkatkan 3, kemudian B pangkat 2 dipangkatkan 3, dan C pangkat 3. Kemudian pakai sifat nomor 3, ini 2 pangkat 3 masih tetap. Yang ini pakai sifat nomor 3, jadi ini 4 kali 3, yang ini juga sama, 2 kali 3, yang ini C pangkat 3. Yang ini kita kalikan, 2 pangkat 3 jadi 8, dikalikan A pangkat 12, B pangkat 6, dan C pangkat 3. Hilangkan tanda perkaliannya, jadi inilah hasil akhirnya. Kemudian nomor berikutnya, nah ini di beberapa soal sebetulnya terpisah. Jadi yang ditanyakannya bisa saja hanya 8 pangkat 2/3, atau 9 pangkat 3/2-nya, atau 100 pangkat 1/2-nya. Tapi Bapak gabungkan saja di sini, karena apa? Prinsip kerjanya sama. Ya. Kita akan melakukan sifat nomor 3. Jadi sifat nomor 3 kalian perhatikan, ini akan sering dipakai nanti. Jadi kalau A pangkat M dipangkatkan N, nanti jadi dikalikan saja pangkatnya. Oke, kita mulai. 8 pangkat 2/3. Nah, kita harus merubah basis 8 itu jadi bilangan berpangkat. Kalian tahu 8 itu 2 pangkat 3. Berarti yang 8 yang Bapak beri tanda merah, 8 pangkat, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Ya. Nah, ini menurut sifat nomor 3, ini tinggal dikalikan saja. Berarti 3 dikalikan 2/3. Ini karena yang satu di atas yang satu di bawah, kalian boleh coret. Atau pakai perkalian biasa juga boleh. 3 kali 2 kan 6. 6 dibagi 3 kan 2 hasilnya. Oh, ini Bapak salahnya harusnya 2 pangkat 2. Ini harusnya 4. Ya, gitu. Oke, yang berikutnya 9 pangkat 3/2. 9 pangkat 3/2. 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Kemudian kita coret yang ini. Ya. Jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 nanti 27. Kemudian yang berikutnya 100. 100 kita ubah jadi 10 pangkat 2. Kemudian dikalikan setengah. Jadi 1. 10 pangkat 1. Jadi hasil akhirnya, maaf, ini bukan 8, harusnya 4. Ya. 4 ditambah 27. Jadi berapa? 31 dikurangi 10. Jadi jawabannya 21 harusnya. Mohon maaf ya koreksinya. Nah, kemudian persamaan dalam pangkat. Persamaan dalam pangkat, ini contohnya begini. Tapi prinsipnya berarti kita harus mengubah menjadi bilangan berpangkat. Sehingga
nanti tinggal kita mengurusi pangkatnya. Contoh, 2 dipangkatkan X tambah 1 sama dengan 8. Ya. 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Kalian perhatikan basisnya sudah sama-sama dengan 2. Tinggal yang pangkatnya saja, berarti X tambah 1 sama dengan 3. Tinggal begini saja, berapa ditambah 1 hasilnya 3. Jadi berapa? 2. Ya, atau satunya pindah ke sebelah kanan. Ya, itu. Baik, untuk nanti latihan kalian bisa mencoba yang ini ya. Oke, nomor 1, hasil dari 4 dipangkatkan 3/2 berapa? Nah, semua soal ini menuntut kalian untuk mengubah ya bilangan yang dipangkatkannya itu menjadi bilangan yang berpangkat. Ya. Basisnya 4 jadi berapa? 2 pangkat 2. 27, 3 pangkat 3. 81, 3 pangkat 4 dan seterusnya ya. Baik, untuk lebih mendalami pemahaman kalian, nanti silahkan kalian kerjakan ya latihannya. Setelah itu baru kita memasuki tes dalam bentuk kuis ya. Nanti insya Allah linknya akan Bapak kirim. Itu saja sementara ya, nanti akan kita teruskan pada KD berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.